Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Senang sekali malam ini kita bertemu kembali walaupun hanya melalui layar yang ada di depan kita. Tapi kita percaya kuasa Tuhan mengalir di tempat kita masing-masing. Kita malam ini perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Aan. Mari kita siapkan hati kita siapkan sikap kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan malam ini dan memohon rahmat dan berkat darinya. Kita naikkan satu pujian pembuka, kita mau nyatakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam semuanya. Hari ini kita bersama seluruh Gereja Katolik 17 November
kita memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati yang hidup tahun 1207 sampai 1231. Kalau saudara-saudari kenal tahu rumah sakit Elizabeth yang dikelola oleh para suster-suster Fransiskanes atau OSF, para pengikut Fransiskan, itu salah satunya adalah Bunda Elizabeth ini. Inspirasinya kita tahu bagaimana perjalanan hidup Elizabeth ini, yang akhirnya ia mengabdikan dirinya, membaktikan dirinya untuk Tuhan, khususnya bagi orang-orang sakit. Nanti bersama-sama kita akan diajak untuk merenungkan lewat perumpamaan tentang Mina. Kita diajak untuk menyadari akan rahmat anugerah kehidupan yang Tuhan limpahkan untuk kita masing-masing, dan kita punya tugas untuk mengembangkan rahmat talenta Tuhan itu dalam hidup kita supaya berbuah melimpah. Intensi kita hari ini, kita mohon rahmat kesembuhan untuk Ibu Septi, istri Pak Nandi, yang saat ini sedang sakit. Semoga segera mengalami rahmat kesembuhan dan agar cuaca baik sehingga dalam penerbangan ambulan udara besok dari Toraja ke Jakarta semuanya berjalan dengan baik, lancar. Mohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Billy Harun, Papa dari Dr. Riani. Mohon Tuhan memberi kesehatan selalu bagi Bapak Andreas Roni yang baru sembuh dari sakit stroke-nya. Mohon penyertaan Tuhan bagi Pak Sutri yang saat ini sedang menjalani terapi untuk mendapatkan keturunan. Mohon berkah dan kelancaran bagi acara perkawinan tanggal 2 Januari 2022. Syukur atas rahmat ulang tahun Ibu Lani Pasari yang ke-75 dan mohon diberi kesehatan selalu. Mohon kekuatan bagi Ibu Novi dan keluarga serta berkat bagi usaha Niel dan Ariel. Mohon kedamaian jiwa bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Dedi A. Effendi, Bapak Han Tiong, Anita Teresia Lestari, Ceviana, Klaranita, Indra, Rita Subandi, Ibu Lina, Robertus Fredianto, Yosep Kristanto, atau Tan Tiong Lip, Papa dari Pak Nandi, Ibu Marieta Regina Kartini, Ibunda dari Bapak Sony, dan Ibu Francisca Romana. Semoga mereka semua damai bersama Allah Bapa di surga. Dan juga untuk intensi-intensi kita masing-masing. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, di hadapan Allah yang Maha Rahim kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, yang mudah sekali jatuh ke dalam dosa. Supaya kita pantas, kita layak merayakan misteri suci ini, mari kita mengakui semua dosa-dosa kita itu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya
kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan sabda. Pembacaan diambil dari kitab 2 Makabe 7. Terjadi pula yang berikut ini, 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Tetapi terutama ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang-kenangkan baik-baik. Ia mesti menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, itu ditanggungnya dengan besar hati oleh sebab harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, dihiburnya anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat yang luhur. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya, lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kamu muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kepadamu nafas dan hidup, atau menyusun bagian-bagian pada badanmu masing-masing, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasihannya, Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepada kamu, justru oleh karena kamu kini memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dia, dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup itu tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi sang raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa anak bungsu itu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikannya sahabat raja, dan kepadanya akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka sang raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasehati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah ia lama mendesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, berkatalah ia dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusuimu. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umur sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadalah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatunya yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya itu dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia dijadikannya juga. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu,
supaya aku mendapat kembali engkau serta kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak. Ibu itu belum lagi mengakhiri ucapannya itu, maka berkatalah pemuda itu, "Kamu menunggu siapa? Aku tidak mentaati penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Niscaya, baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani tidak akan berluput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kuberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semat-seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita renungkan sabda Tuhan dalam hati kita sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun berada, baik yang offline di sini juga di tempat masing-masing, selamat malam. Malam Romo. Apa kabar? Luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Oke, hari ini kita akan belajar
dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Pertama-tama kita mengenal dulu Santa yang hari ini kita peringati, Santa Elizabeth dari Hongaria. Ditulisnya biarawati. Tapi dia ini sudah hidup berkeluarga pada usia 14 tahun dengan Ludovicus keempat, menjadi ibu bagi 3 anak. Kemudian ketika terjadi perang salib, suaminya meninggal. Lalu ia diusir dari kerajaannya, anaknya dirampas. Nah, dalam situasi yang seperti itu, akhirnya ketika ia diasingkan dari istana menjadi pelayan orang miskin, ini mengikuti teladan Santa Clara dari Assisi. Ini sahabatnya Fransiskus Assisi. Nah, dari sinilah akhirnya Elizabeth ini sisa dari apa yang ia miliki dibagi-bagikan kepada orang miskin hartanya. Kemudian ia mengabdikan diri masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Tahu ya? Jadi masuk ordo ketiga, mengikuti jejak para Fransiskan. Kalau cowok, kalau cewek Fransiskanes bersama para suster. Nah, itu banyak keluarga-keluarga di Keuskupan Agung Jakarta juga yang masuk ordo ketiga Santo Fransiskus ini, yang mengikuti semangatnya. Maka ia mendirikan rumah sakit Elizabeth itu yang dinamakan untuk melayani orang-orang miskin, mereka yang menderita. Semangat Santa Elizabeth ini. Nah, itu kurang lebih latar belakang kenapa hari ini gereja menghormati Santa Elizabeth dari Hongaria ini. Karena teladannya, semangat hidupnya, meskipun ia berkeluarga tapi sungguh-sungguh pengabdiannya untuk Tuhan dan sesama. Hari ini sabda Tuhan agak panjang, tapi ceritanya jelas. Apa yang mau disampaikan di sini? Kalau coba saya ambil benang merahnya, ini berkaitan dengan hidup. Hidup itu anugerah. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada kita semua. Maka digambarkan seorang bangsawan yang mau berangkat keluar negeri yang jauh, lalu ia memanggil 10 hambanya, mereka diberi 10 mina, berarti masing-masing 1 ya. Nah, hidup itu anugerah, kita udah dianugerahi, semuanya sama. Rahmat talenta dari Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa hidup kita itu suatu investasi, maka dibutuhkan kerjasama. Untuk bisa mengembangkan investasi itu adalah usaha dari yang dikasih. Kita udah dikasih modal masing-masing. Maka ketika tuannya ini pulang, mereka harus mempertanggungjawabkan, dipanggil satu persatu. Yang pertama, menghasilkan 10 mina, dari 1 menjadi 10. Yang kedua, menghasilkan 5 mina. Yang ketiga, tetap 1. Jadi rahmat anugerah Tuhan ini tidak tergantung berapa besarnya, berapa jumlahnya, semuanya sama. Untuk bisa berkembang tergantung kita. Potensinya bagaimana kita mengembangkan. Aku mau dengan tekun, dengan setia mengembangkan apa yang Tuhan berikan itu. Yang nomor 3 kiranya sangat jelas sekali. Karena ini uangnya Tuhan, ya sudah aku simpen aja. Nanti
Yang penting aku mengembalikan. Dah. Ya sudah, hanya satu saja. Nah, ini yang kiranya menjadi inspirasi dalam hidup kita. Semuanya kita itu diberikan rahmat anugerah oleh Tuhan itu sama. Yang membedakan bagaimana kita mengembangkan itu. Aku mau enggak mengembangkan rahmat anugerah Tuhan itu yang Tuhan berikan. Yang ibaratnya sebuah investasi itu kan tergantung kita. Bagaimana kita mengembangkan itu. Kita kalau misalnya kita berbisnis ya, secara ekonomis gitu. Kalau kita mau berkembang ya bagaimana kita punya relasi, kita punya teman, kita bagaimana aktif proaktif untuk itu. Kalau bahasanya Bu Efri dulu apa ya, di prospek gitu kan ya. Bagaimana kita memprospek teman-teman kita itu gitu kan. Ya, jadi ini tergantung kitanya. Semuanya sama bahwa kok dia bisa ini bisa itu ya karena belajar. Karena mengembangkan itu gitu. Bahwa akhirnya kita menemukan oh aku memang lebih fokusnya di sini, fokusnya di sana seperti itu. Itu kan ketika kita sudah mengembangkan, artinya belajar ini belajar itu gitu, tidak diam aja. Ya, tidak tinggal diam tapi berusaha, ada usaha. Aku mengusahakan itu. Dan ini kiranya sangat jelas sekali apa yang mau disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan ini. Perumpamaan mina itu, bahwa Tuhan menganugerahkan yang sama kepada kita semua, bagaimana hasilnya tergantung kita masing-masing. Dan ini pilihan, aku mau mengembangkan enggak yang Tuhan sudah berikan itu. Namun yang sering kali terjadi kita kan lalu melihatnya kan yang punya orang lain. Kok orang lain bisa begini, bisa begitu ya? Karena dia usaha, enggak mungkin dia diam aja. Kayak yang nomor 3 ini, udahlah aku simpen di sapu tangan, nanti aku doain gitu ya. Biar ini kan enggak bisa, tetap harus ada usaha. Ya didoakan iya, tapi pasti ada usahanya, dijalankan. Ya menjalankan uang itu. Enggak bakalan bisa kalau hanya diem langsung beranak uangnya gitu ya. Dari mana? Secara ekonomi saja kalau kita mengembangkan usaha kan pasti ada langkah-langkah yang kita jalani, kita tidak diam saja. Kita bergaul dengan banyak orang supaya mendapatkan banyak pengetahuan, mendapatkan ini itu, jadi bisa mengembangkan semuanya. Kalau kita lihat orang-orang sukses itu pasti semuanya dari bawah kebanyakan. Ya, mereka karena merintis dari bawah dan itu siap juga, pasti ada kegagalan, ada berhasil dan tidak. Tapi bagaimana ketekunan kita untuk itu, dan kita harus yakin, kita harus percaya seperti apa yang disampaikan itu. Ketika mereka ya sudah kasihkan saja yang punya 10 mina itu, lalu mereka kan protes, Tuhan, ia sudah punya 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai akan diberi. Dia punya tekad, dia punya usaha. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Ini enggak punya apa-apa yang nomor 3 tadi. Ya sudah dikasih, diam aja. Juga apa yang ada padanya akan diambil, sudah. Karena kamu enggak mengembangkan, lebih baik diberikan yang mau berusaha, yang mau mengembangkan itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari melalui sabda Tuhan hari ini kita mendapatkan inspirasi dalam hidup kita ini, dan teladan Santa Elizabeth ini yang sungguh menjalankan rahmat anugerah yang Tuhan berikan dalam keterbatasan ketika dia kehilangan semuanya. Suaminya, anak-anaknya dirampas, dia diusir dari istananya, tapi dia punya semangat. Pasti Tuhan berikan jalan, maka dia memberikan apa yang ia miliki. Dia baktikan, dia abdikan untuk mereka yang sakit, yang menderita, dan sekarang berkembang. Kita bisa menikmati lewat karya pelayanan para suster-suster Fransiskanes itu. Ya, lewat pelayanan rumah sakit, mungkin juga panti asuhan,
orang-orang yang menderita, semangat Fransiskus Assisi dan Santa Clara ini yang kiranya sampai saat ini bisa dinikmati, bisa kita lihat dan menjadi perkembangan dalam karya pelayanan gereja. Marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita juga diberikan semangat itu untuk mengembangkan talenta mina yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin. Marilah kita menegaskan kembali iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus. Berkat Dia kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi para pemimpin gereja, paus, para uskup dan para imam, Bapa yang maha baik, maha pengasih, kami bersyukur atas para pemimpin gereja yang telah Kau berikan untuk mendampingi dan mengembalakan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati mereka dalam semua karya pelayanan mereka. Jadikanlah mereka garam dan terang, sehingga senantiasa membawa damai sejahtera dalam kehidupan gereja, dan berilah kesehatan kepada mereka semuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Karuniakanlah rahmat kebijaksanaan-Mu, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Dampingilah mereka dalam tugas dan kepemimpinan mereka, sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit dan COVID-19, ya Bapa, dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan adanya wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, dengan rendah hati dan penuh keyakinan, kami memohon perlindungan-Mu bagi kami semua, dan juga kesembuhan bagi mereka yang menderita sakit dan terkena wabah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pembangunan gereja Ibu Teresa, ya Bapa yang baik, berilah kami semangat dan ketulusan hati untuk selalu membangun persaudaraan sejati, dengan mau berbagi dan terlibat membantu kesulitan sesama. Itulah kehendak-Mu yang harus kami perbuat dalam hidup menggereja dan merakyat di bumi Cikarang. Selain itu ya Bapa, dengarkanlah jeritan hati umat-Mu yang menginginkan gedung gereja, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan Engkau di tempat yang lebih layak. Ya Bapa yang baik, semoga Bupati dan pejabat pemerintah di Kabupaten Bekasi dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk mewujudkan harapan kami dalam memiliki gedung gereja. Tuhan, bukakanlah jalan bagi umat-Mu ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang hadir di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini,
agar kami selalu diteguhkan dalam iman kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau pilih. Semoga kami semakin berani menjadi saksi cinta kasih-Mu dengan memperhatikan dan mencintai sesama kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Septi, serta agar diberikan cuaca yang baik, cerah dalam penerbangan ambulan udara besok dari Toraja ke Jakarta. Rahmat kesembuhan Bapak Billy Harun, Bapak Andreas Roni, penyertaan Pak Sutri yang saat ini sedang menjalani terapi untuk mendapatkan keturunan. Mohon berkat dan kelancaran persiapan untuk acara perkawinan, serta rahmat ulang tahun Ibu Lani Puspita Sari yang ke-75, dan mohon diberikan rahmat kesehatan bagi Ibu Novi sekeluarga, serta berkat bagi usaha Niel dan Ariel. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kedamaian abadi bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, Bapak Dedi A. Effendi, Hantiong Anita Teresia Lestari, Caviana Klaranita Indra, Rita Subandi, Ibu Lina, Robertos Fredianto, Joseph Kristanto, Ibu Marieta Regina Kartini, dan Ibu Francisca Romana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap di dalam Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Ya, Bapak Ibu, sambil kita memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar, kita mau naikkan satu pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Suci, terimalah kiranya persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan pada peringatan Santa Elizabeth
Semoga kami semakin Kau teguhkan dalam cinta kasih kepadamu dan sesama kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, sebab darah santamu Elisabeth yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus, demi kemuliaan namamu menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu, Engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuan kami, dan menguatkan kami yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santa Teresa dari Kalkuta, Santa Elizabeth, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Kita saling berbagi damai. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Marilah kita siapkan hati kita akan menerima tubuh dan darah-Nya. Bagi yang di rumah akan menerima secara rohani, secara batin dalam diri kita, supaya kita mendapatkan rahmat dan berkat-Nya. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkata santapan suci ini, kami kekuatkan untuk meneladan Santa Elizabeth yang mengabdi Engkau tanpa kenal lelah. Semoga kami pun berkembang dalam pelayanan dan kelak Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita langsung penutup atau pengumuman. Kita dengarkan pengumuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat malam. Minta waktunya sebentar ya. Kita mau dengarkan pengumuman. Persekutuan doa online pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 pukul 19.30 dengan tema Firman Tuhan Pelita dan Terang. Firman akan dibawakan oleh Ibu Jenny Jafar. Pengumuman berikutnya, persekutuan doa masih secara online Rabu 1 Desember 2021 pukul 19.30 dengan tema Mekar di Masa Sulit. Firman akan dibawakan oleh saudara kita George Anselo Ganda. Kemudian persekutuan doa masih secara online pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 19.30 dengan tema pelayanan yang menjadi berkat akan dibawakan oleh Alex Yuniarto. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan dan kami berterima kasih kepada Bapak Ibu juga yang sudah hadir, yang baik yang secara Zoom, yang ada di studio ini, juga yang di YouTube. Dan terutama kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Romo Antoro yang sudah bersedia hadir dengan penuh sukacita dan kasih mempersembahkan misa malam hari ini. Sehingga kita semua boleh mengalami kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini, untuk semua petugas yang hari ini membantu kita semua sehingga bisa berjalan dengan baik, lancar. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.
marilah pergi, kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita tutup misa kita malam ini dengan penuh iman. Kita mau nyatakan Allah sanggup melakukan setiap perkara di dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam. Bapak Ibu jangan dulu meninggalkan Zoom karena kita mau foto bersama. Yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan segala